Oke ya teman-teman, di video kali ini saya kedatangan Yamaha Mio J ya. Jadi motor ini kasusnya mogok. Tapi motor ini dibawa ke sini datang dalam keadaan seperti ini ya. Cuma yang bongkar kabelnya ini saya. Cuma bretelan seperti ini. Ini awalnya dibenerin sama orang lain, nggak tahu di mana. Terus sama yang punya dipindah ke saya. Karena kasusnya itu mogok, tidak ada pengapian. Nah setelah saya cek ternyata di sini ecunya itu jebol. Nah ini ecunya kebakar, panas banget saat dinyalakan motornya. Mati semua, lampu injeksi nggak nyala, terus full pambak dengung seperti itu. Ini udah saya siapin ecu buat nyobanya, tapi saya belum berani pasang karena saya mau memastikan dulu kelistrikannya tidak ada yang konslet. Nah ini setelah saya telusuri kabel-kabelnya semuanya ya, ini tidak ada yang konslet kabel-kabelnya, ini aman. Tapi saya curiganya saat saya masang sekring ini habis banyak banget sekring saya itu, putus semua yang ini. Saya pasang sekring di sini tapi putus terus. Coba ya biar teman-teman tahu. Oke, saya coba, saya kasih sekring lagi ya. Ini pakai 10. Kalau bawaannya kayaknya 15 nih, tapi saya pakai 10 dulu. Nah ini kan nggak putus ya, saya dekatkan biar kelihatan kalau putus nanti ya. Selanjutnya kalau di sini saya tancapkan kiprok, ini putus sekringnya. Ini kiprok baru padahal, perhatikan. Nah langsung putus kan sekringnya saat kita tancapin kiprok. Saya nggak berani lama-lama, takutnya kiproknya jadi korban nanti. Putus ya, perhatikan tuh, putus yang gosong tuh. Nah ini penyebabnya. Setelah saya cari tahu ya, ternyata kabel kiprok ini dibalik sama orang sebelumnya yang benerin ini ya, dibalik. Harusnya untuk kabel Mio J ini soketnya nggak seperti ini. Ini tadinya diisolasi semua. Saya itu curiganya ada yang konslet, tapi kabel-kabelnya kok nggak ada yang terbakar. Terus saya cek satu-satu juga nggak ada yang konslet. Ini saya cabut-cabut semua, spool di throttle-nya saya cabut semua, tapi nggak ada yang konslet. Ternyata di sini biang keroknya itu di kabel kiprok. Untuk kabel kiprok bawaan Mio J saya jelaskan ya. Ini udah dirubah ini sama yang benerin sebelumnya. Jadi mungkin dia punya kiprok motor lain terus dirubah soketnya ini. Karena untuk motor injeksi saran saya menggunakan kiprok yang originalnya ya. Jangan diganti-ganti merek biasa KW atau di Kanibal merek lain. Kalau Kanibal saran saya menggunakan NMAX yang ori, seperti itu aman. Tapi kalau menggunakan KW atau kiprok-kiprok biasa yang kecil-kecil itu harga murahan tuh 45.000 atau 30-an ribu, itu saran saya jangan, karena korbannya ecu ini bisa mati, bakar. Nah ini saya jelaskan untuk kiprok Mio J harusnya jalurnya nggak seperti ini. Ini hitam masa, putih pengisian, kuning lampu, merah aki ya. Jadi harusnya ini dibalik. Yang hitam itu harusnya berada di sini untuk bawaan Mio J. Hitam, putih, terus kuning, merah. Jadi berlawanan. Ini dibalik sama yang benerin. Untung ketahuan ini. Kalau nggak ketahuan saya pasang ecu yang buat percobaan ini, bisa jebol lagi nih ecunya. Untung tadi saya buka-buka isolasi semuanya, kan udah diisolasi, saya juga nggak tahu. Terus saya bongkar-bongkar, ternyata di sini kebalik. Kok kabelnya kayak tipe Yamaha lama. Harusnya untuk motor Mio J itu kebalikannya. Untuk motor Jupiter Set, Mio Karbu seperti itu memang seperti ini, hitam, putih, kuning, merah. Tapi untuk Yamaha Mio J itu dibalik. Yang hitam itu di sebelah sini, hitam, putih, terus kuning, merah. Oke ya, ini kita balik dulu ya soketnya. Jadi yang hitam kita taruh pojok sini, hitam, putih, kuning, merah. Oke, setelah saya buka semuanya ya, ini kita susun kembali ya, kita posisikan ke seperti bawaannya. Jadi buat teman-teman untuk motor injeksi itu jangan asal,
ganti kiprok, ganti alat-alat yang berhubungan dengan elektronik atau yang digital itu harusnya hati-hati, jangan sembarangan, karena efeknya seperti ini ecunya pasti mati, padahal lumayan mahal ini ecunya. Kita benerin dulu ya, ini kan nekuk tadi saat kita bongkar paksa. Kita benerin lagi dulu kancingnya, ini kita naikin lagi. Jadi tadi kan saya tekan dari sini, itu menekan kancingnya ini. Nah, ini kan ada kancingnya, saya tekan dari sini tadi biar kebuka, terus kalau mau masang ini dinaikin lagi kancingnya, ini dinaikin ke atas lagi biar nanti saat dimasukkan ngancing lagi ya. Oke, kita susun ya seperti bawahnya, karena ini udah dirubah dari sebelum ke sininya. Ini yang pertama hitam tadi kan di pojok sini. Untuk bawaannya kita taruh di sini, paling pojok sini ya. Tadi posisinya bentar. Ini ya. Nah, ini hitam pojok sini. Sampai ngancing ya ini kalau masukin. Sampai ngancing. Nah, sampai klik seperti itu ngancing. Terus selanjutnya putih, ini pengisian ya. Kuning ini lampu. Terus merah ini ke aki ya, atau ke kiprok, kunci kontak sama aja. Nah seperti ini ya, tadi kan dibalik ya, dari sini hitam, putih, kuning, merah. Harusnya bawahnya motor itu seperti ini yang benar, hitam, putih, kuning, merah. Hitam masa, putih pengisian, kuning lampu, merah ke aki, seperti ini. Oke, coba kita tes sekarang. Kita kasih sekering lagi ya. Kita pasang kiprok yang barunya. Ini motor ini datang ke sini kiproknya tidak ada ya, jadi udah dilepas dari sananya. Ya, masuk. Udah aman kan, tidak putus lagi. Berarti benar masalahnya itu di sini. Dirubah di soket kiproknya ini. Coba kita tes. Nyala kan? Ini juga nyala, aman berarti ya. Oke, ini selanjutnya saya pasangin dulu ya, karena awalnya saya juga tidak tahu ini motor ini gimana. Saya cuma dapat lemparan ya dari orang yang punya motor ini, kondisinya udah seperti ini. Saya cuma membetulkan aja, kalau ada yang konslet suruh ngerapiin, kalau ada yang mati suruh ganti, seperti itu ya. Jadi di sini udah mati ecunya, ecunya ini udah kebakar. Udah saya tes dari awal ke sini mati total, nggak nyala sama sekali. Ini saya siapkan ecu copotan motor lain buat ngetes. Selanjutnya kita rakit dulu ya, semoga aman ini setelah kita pasang ecu yang baru nanti. Oke teman-teman, ini udah saya isolasi ya untuk kabel ke kabelnya. Untuk kiproknya saya pasang juga di dudukannya, saya soketnya udah saya pasang ya. Ini tinggal kita tes. Nah motor ini seperti yang sudah saya jelaskan ya, datang ke sini dalam keadaan seperti ini. Cuma saya itu dibawain ecu aja. Ecu ini ke sini langsung saya tes ya. Saya ngetesnya tidak menggunakan spool awalnya, tidak menggunakan kiprok. Saya tes dulu kabel-kabelnya, tidak ada yang konslet. Selanjutnya ini saya colokin, terus saya kontak on, ternyata tidak ada nyala di lampu indikator ini. Lampu merah ini tidak nyala. Di full pump juga tidak dengung. Untuk kabel-kabelnya normal. Terus saya pastikan ini mati. Nah setelah saya lakukan pencarian ya di bagian kabel-kabelnya, ternyata tidak ada yang konslet. Lalu saya pasangin kiprok yang original baru. Saya tes dulu menggunakan beberapa sekring, putus terus. Nah, saya cek sana sini nggak ada yang konslet untuk kabelnya.
Terus saya buka-buka ya kabelnya, kemarin ketemunya di kabel kiprok ini. Jadi saya diperang oleh motor ini ya. Ternyata jalur-jalur di kiproknya itu udah dirubah-rubah. Mungkin dia menggunakan kiprok motor Yamaha yang lama seperti motor Mio atau Xeon seperti itu ya. Kan jalurnya itu beda. Jadi arah masanya itu berlawanan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi buat teman-teman hati-hati untuk motor injeksi ya. Yang pertama jangan sampai dijemper-jemper menggunakan kabel-kabel, karena kalau dijemper ada yang konslet pasti ini yang kalah atau mati. Kalau memperbaiki motor injeksi saya sarankan menggunakan tespen, menggunakan ini AVO ya, agar aman nanti. Jikalau ada yang konslet ecunya tidak kena. Ini sudah saya siapin ecu yang buat nyobanya ya dari motor lain. Sekarang ini mau saya tes menggunakan ecu copotan ya. Nah, ini kan yang bawaan motornya, ini yang copotan saya kasih tanda ini biar ketahuan mana yang punya saya, mana yang bawaan motor ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak apa-apa ya, karena kadang kita itu deg-degan juga karena ini kan mahal. Enggak semahal Honda sih, kalau Honda biasanya ada yang sampai 1 juta lebih, 1.200.000, 1.500.000, yang Vario 125, Vario 150 seperti itu. Tapi ini barunya itu 650. Kadang walaupun udah kita benerin ya deg-degan juga, namanya perangkat elektronik mahal ya, sekali celop kalau konslet kan kita yang rugi kan. Semoga tidak konslet ya, bismillah. Nah, sudah kita pasang. Coba saya kontak on ya. Nah, udah nyala sekarang. Kita dengerin dengungannya di tangki ya. Nah, udah dengung ya sekarang. Coba ya saya engkol-engkol dulu ini. Mudah-mudahan bisa nyala ya. Oke ya teman-teman, udah nyala. Ini suara mesinnya agak berisik karena nih selang di hawa ini juga nggak dibawain ke sini, ini nggak tahu tinggal di sana. Cuma seperti ini kondisinya ke sini. Udah nyala alhamdulillah. Ini tinggal kita rapikan aja ya. Nah, saya memprediksi kasus motor ini ya. Ini kan awalnya mati motornya. Nah, setelah saya cek, saya itu menemukan di sini yang bermasalah itu sebenarnya cuma di kabel masa aki ini. Ini tidak connect. Saya menggunakan kabel jemperan sendiri ke masa buat nyalain motor ini. Awalnya saya menggunakan ini tidak mau nyala. Nah, kemungkinan besar masalah awalnya itu cuma di sini nggak nyalanya. Saya matikan dulu ya. Karena untuk Yamaha Mio J sering terjadi masalah di kabel masa ini ya. Entah di sambungannya sini atau yang di bawah sini ya. Nah, di sini yang di kabelnya, bukan di klemnya, bukan, tapi kabelnya. Karena saya sering menemukan kasus di Mio J, aki tekor, aki tidak ngisi, motor mogok ya. Karena di masalah kelistrikannya itu sering banget sumber masalahnya itu di sini, di kabel masa ini. Jadi saran saya buat teman-teman kalau mengatasi motor ini ya, Yamaha Mio J khususnya, di kabel-kabelnya aman, tidak ada yang konslet tapi aki masih sering tekor, coba cek dulu di sini kabel masa, karena ini sering korupsi di bagian dalam mantul lapuk. Bisa diganti kabelnya, ganti yang baru, atau bisa dijemper menggunakan kabel sendiri, didapetin ke rangka atau ke mesin sama aja ya. Nah, ini udah nyala, aman ya. Coba kita tes lagi.